sepi, rindu, dan kepedihan. Di sini saya akan menceritakan tentang sebuah kepedihan. 2 tahun terakhir adalah waktu yang sangat berat untuk semua umat manusia. Saya adalah salah satu di antara jutaan manusia yang nasibnya lebih buruk. Ya, saya lebih beruntung daripada mereka. Angka 2020 adalah angka yang paling berat untuk banyak orang. Untuk pertama kalinya, ruang gerak kita terbatas. Bersalaman pun kita tidak diperbolehkan. Kita diminta menjaga jarak, padahal hati dan perasaan kita sudah berjarak. Tiba-tiba, semua yang tidak biasa tiba di kehidupan kita. Semua aspek kehidupan hancur. Ekonomi, pendidikan, pembangunan, bahkan mental dan fisik kita pun hancur lebur. Seperti kertas yang dijadikan adonan bubur. Konon, pemerintah pontang-panting menentukan pilihan untuk menerapkan kebijakan. Tapi, apapun kebijakan yang dipilih, pasti akan diprotes oleh rakyatnya. Padahal, rakyatnya juga abai terhadap keselamatannya sendiri. Ya, tidak semua, hanya beberapa. Selain itu, ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab mengambil keuntungan di tengah pandemi seperti ini. Dokter-dokter itu dituduh. Mereka dituduh mengambil keuntungan. Dokter dan rumah sakit itu dapat duit. Di Indonesia ini, si COVID itu dijadikan bisnis. Saya tidak tahu itu benar atau tidak. Ya, mana saya tahu, saya kan ikan. Padahal setiap hari kita mendengar bahwa ada suara sirene ambulan. Status WhatsApp orang-orang dipenuhi kabar duka tentang kematian. Peti mati itu antri hendak mengantar ke liang lahat. Sementara keluarga mereka hanya bisa melihat dari kejauhan sambil meratapi semua nasib yang telah ditakdirkan. Hei, sudah banyak yang pulang ke pangkuan Tuhan. Itu kau masih bilang settingan? Gila ya kau, sinting. Astaga. Berdebah. Perihal kesepian. Kita tahu bahwa kita 2 tahun terakhir ini dikurung oleh kesepian. Biasanya kita pergi pagi, pulang pagi, nongki-nongki di kafe. Harga mati itu nongki-nongki. Ya, bagi yang punya uang. Bagi yang tidak punya uang ya di warteg saja.
Selain itu, sekarang bahkan kita bertemu pun itu kita penuh ketakutan. Perihal kesepian itu kini menjadi sebuah kerinduan. Rindu bertemu dengan keluarga, rindu bercengkrama dengan sahabat-sahabat tercinta, rindu berjabat tangan, rindu merangkul kesedihan, rindu bertemu. Kita semua dikurung dalam kerinduan. Benar-benar rindu itu sungguh biadab, menyiksa sukma dan relung kita semua. Perihal kepedihan, ada banyak sekali. Sudah saya katakan tadi, jutaan orang berjuang melawan kesakitan untuk mendapatkan kesembuhan. Jutaan lainnya mendampingi kesakitan itu dengan penuh kekhawatiran. Jutaan lainnya menangis mereka. Kehilangan orang-orang tersayang. Mereka mati. Sisanya, ya, mereka berkeliaran. Mungkin mereka menunggu giliran. Giliran divaksin maksud saya. Jangan seuzon begitu dong. Ya, bagaimana ya? Saat ini, semua orang itu sedang krisis mental dan juga kesehatan. Tapi mengapa? Mengapa banyak orang yang justru berkerumunan dan berpesta pora? Hura-hura! Aduh. Hilang otak dan hati nuraninya itu. Biadab. Ya, saya yakin belakangan ini orang-orang akan mendadak menjadi agamis. Padahal sebelumnya ateis. Ya, itu sah-sah saja menurut saya. Tidak apa-apa. Ya, mungkin itu jalan Tuhan untuk memberikan kita arahan menuju jalan yang benar. Tidak seperti kemarin. Semua orang yang saat ini mengalami kesulitan mental dan juga kesehatan karena adanya pandemi ini pasti menangis melihat tingkah laku orang-orang yang tidak waras itu. Mereka pasti menangis sambil memaki. Anjing! Sudah tidak memiliki hati nurani terhadap sesama manusia. Hah? Waktu saya sudah habis. Sebentar. Tapi saya belum menyampaikan semuanya. Sebentar. Saya hanya ingin mengatakan, semoga orang-orang yang tidak waras itu segera waras dan terbuka hati nuraninya untuk peduli kepada sesama manusia.
Karena sudah saya katakan, sudah terlalu banyak air mata, sudah terlalu banyak perjuangan, sudah terlalu banyak kematian. Jadi tolonglah bekerja sama sedikit. Kita semua ini dalam keadaan susah. Saya dan manusia-manusia waras lainnya hanya ingin kembali. Mereka yang kehilangan keluarga mereka. Mereka yang menahan kesakitan. Karena diuji melalui penyakit ini. Tolong hargai mereka. Tolong jangan jadi berdebat. Karena kami hanya ingin kembali seperti semula.